belum ingin mati Pak Ustadz. Sampai ini pesan sama keluarga abang, sama orang-orang yang pernah abang bohong. Iya, saya minta maaf dan ridhonya daripada yang beli sama saya. Saya mohon beri-beri minta maaf sama pelanggan-pelanggan saya dan pembeli-pembeli saya. Abang nggak ada tanda penyesalan sama dosa abang. Ntar kalau seandainya di akhirat itu orang-orang yang pernah abang zolimin minta ganti rugi, mau diganti pakai apa bang? Makanya kalau nggak dari sekarang minta redonya bang. Karena kalau dosa berkaitan dengan hak Allah kita bisa istighfar mohon ampun. Tapi kalau dosa berkaitan dengan hak orang lain, abang ngambil hak orang, nggak bisa dapat ampunan kecuali orang itu redho bang sama abang. Minta maaf sama orang-orang yang pernah abang zolimin, yang belanja di warungnya abang, sering abang curangin. Saya mohon maaf, selama ini saya menjolimi para pembeli saya, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Santri, diket. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Saya jujur, berada di dalam sini, saya begitu takut. Apakah nanti saya akan membawa amal-amal saya yang baik? Atau justru nanti saya akan menerima azab kubur di sini? La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Buat semua pemirsa, bekal sebelum aja sedang menyaksikan ini. Yuk, sama-sama kita semua belajar. Sama-sama semua kita berhijrah untuk menjadi orang yang lebih baik dan tinggalkan semua masa-masa kelam kita. Dan saat ini kita sudah mendengar target sudah mendekati tempat ini. Saya harus bersiap-siap menjemput target kita. Dan buat Anda yang di rumah, jika Anda takut azab Allah, siapkan bekal sebelum aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bang, nah sekarang abang kita masukin dalam kubur di sebelah abang udah ada liang kubur nih. Tadi Bang Fadli juga menunggu di dalam ya. Bagaimana Bang Fadli merasakan keadaan yang sepi, gelap, sunyi, pengap, nggak ada yang nemenin dalam kubur. Itu juga yang akan kita semua rasain nanti kalau kita masuk ke dalam kubur Bang. Nah sekarang abang akan merasakan itu Bang. Jadi banyakin renungan di dalam Bang. Ingat dengan kematian. Kalau nggak sekarang abang ingat kematian, kapan lagi mau ingat kematian Bang? Nunggu ajal tiba. Kalau ajal udah tiba, nggak bisa lagi kita tobat sama Allah Bang. Mumpung belum ajal tiba, maka ingatlah kematian biar kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bang? Ayo santri. La ilaha illallah. 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 Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimana Bang, ini banyak cerita yang ada dalam sini. Ini beda sama kita syuting yang tadi sebelum-sebelumnya Bang ya. Kalau tadi sebelumnya kita masih bisa atur, kita masih bisa bantu ya Bang ya. Tapi kalau di sini nggak ada Bang. Nggak ada yang bantu, nggak ada yang ngatur Abang. Apapun yang terjadi di sini, Abang bilang ke kamera. Karena teman Abang di sini cuma 3 kamera doang nih. Kita semua akan minggir jauh di sebelah sana.
Ya bang, kalau sampai ada apa-apa, abang bilang ke kamera. Ada yang nyolek abang, ada yang nginjek abang, ada yang narik kaki abang, ada yang apa, ngomong di kamera bang. Kalau abang udah nggak kuat, abang teriak sekenceng-kencengnya, bilang, abang minta diangkat, abang udah nggak kuat, ya bang ya. Kalau suaranya nggak kenceng, kita nggak dengar bang. Siap semuanya? Oke, ya tutup. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Matiin semua lampunya yuk. Menerobuka, menabiuka, meninuka, mengkitabuka. Ya Allah, aina kiblatuka, aina kiblatuka, man iwanuka. Ya Allah, jangan lagi kalian berbuat ya Allah. Ini ibu lihat ibu ya. Ini suami ibu. Yang ibu takutin, tapi ibu sayang. Tapi kalau suami nggak ngerti, suami membawa rezeki, uangnya dengan uang yang haram. Ibu tahu selama ini suami ibu kalau pulang bawa duit haram, Bu. Boleh hasil nyurangin dagangan, Bu. Ibu tahu gak, Bu? Terus ibu nggak ngingetin. Selama ini ibu ngerasa biasa aja makan sesuatu yang haram. Ibu nggak nyesel juga, Bu. Penyesalan saya ada, Pak. Suami saya sangat galak sama istri. Selalu ente sangat ya, Pak. Mulai sekarang, Bu, Bang Amir udah dapat pelajaran di rumah hijrah bahwa mencurangi dagangan, mengurangi timbangan takran diharami nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia udah belajar, Bu. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat Bang Amir ya, Bu. Ya Allah, kami tempat yang sepi, ya Allah. Tidak ada, ya Allah. Angkat, ya Tuhan, angkat, ya Allah. Udah Bang Fadli, dia teriak-teriakan dari tadi dia. Dia tadi dikira-kira diminta tolong, Pak Ustadz, nggak kuat katanya. Saya sayang sama suami saya, Pak Ustaz. Saya takut ntar terjadi apa-apa, Pak Ustaz. Pernah ngomong sama saya, seandainya nanti anak-anaknya udah lulus sekolah, saya baru mau ninggalin anak-anak saya jauh sekali gitu. Makanya saya takut terjadi apa-apa. Tolong Pak Ustaz, tolong suami saya, Pak Ustaz. Dari tadi Bang Amir tuh dia banyak netesin air mata. Dia menyesali perbuatan yang dia lakuin, Bang Fadli. Mudah-mudahan sepulang dari rumah hijrah nanti dia benar-benar bisa meninggalkan perbuatan curang di dalam berdagang yang dia Amin ya lakukan. Allah, amin, amin ya Allah, amin. Angkat, ya Allah. Gak kuat, gak kuat. Ampunilah, ya Allah. Angkat, 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 Allah. Ampunilah, ya Allah. Angkat, 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 Allah. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Maafin saya ya Neng, kalau selama ini saya ngasih uang haram, uang yang boleh menjolimi orang, ya Allah. Coba diangkat, Nenggu, biar Nenggu, biar kita diangkat, ayo, diangkat dulu. Saatnya waktu terhenti
sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Astagfirullahaladzim, Bang Amir. Bang Amir dari tadi teriak-teriak minta tolong, nggak kuat. Minta tolong dibukain. Selain merasakan gelap dan takut sendiri, apalagi yang Bang Amir rasain? Kita pengen tahu. Berapa saya ya Allah didatangin seorang malaikat ya Allah. Ya Astagfirullahaladzim. Mungkin saya begitu banyak dosa dan saya seperti diinjak-injak. Abang bisa dapat pelajaran berharga, Bang. Abang ngerasain, abang ketika di dalam kubur abang didatengin seseorang, diinjek-injek. Abang tadi bisa ngerasain kalau bagaimana orang yang abang sakitin selama ini, yang abang zolimin, yang abang curangin timbangan takrarnya, Bang. Ya Ustaz, Apa nih? tuk semua. Pinggang abang, perut abang diinjek-injek. Iya. Astagfirullah. Lemas saya juga. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Amin Amin Ustaz, saya juga guys. Bang ya. Bertobat Ustaz. Supaya abang nggak melakukan lagi hal yang sama, menjolimi orang. Ustaz. Ya Bang. Ya. Jangan sampai abang udah capek-capek ya Iya. mencari amal ibadah, akhirnya jadi abang orang yang bangkrut. Sekarang abang benar-benar yuk minta maaf Iya. sama semua tetangga-tetangga yang abang curangin, Bang. Sekali lagi abang minta maaf. Ya Allah, ya Robbi, saya minta maaf kepada pembeli saya yang selama saya zolimi, yang saya curangi. Saya ingin minta maaf yang ikhlas-ikhlasnya dari dalam hati dari saya. Saya nggak bakal mengulangi lagi karena apa yang saya rasakan udah ada hikmahnya ya Allah. Saya akan berusaha menjadi orang baik dan jujur. Satu lagi, Bang. Iya. Abang juga minta maaf sama istri. Iya. Abang udah sering keras, suka enteng tangan sama istri. Iya. Bang. Maaf Ini ya. orang yang paling sayang sama abang. Jangan begitu lagi. Iya. Ingat anak sama istri, Bang. Iya. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimana Gimana munggungnya, udah enak kan? Udah, Hah? udah. Udah enak kan, Bang? Tadi Udah masak, enak, ya, iya Bang? tadi masak kita dulu. Gimana? Tapi udah enggak. Ya udah, santri sambil dikasih minum aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, digotong aja, dibopong aja, dibopong. Iya Pak Ustaz. Saya teringat satu buah kisah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah di zamannya Imam Malik bin Dinar, Bang Fadli. Iya, Pak Ustaz. Pada saat itu ada satu orang yang ketika di akhir hayatnya dia sakaratul maut, dia tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia semasa hidupnya adalah orang yang berdagang. Lalu datang Imam Malik bin Dinar bertanya kepadanya, bukankah engkau seorang pedagang yang tidak pernah curang, tidak pernah mengurangi timbangan? Lalu kemudian dia berkata, betul wahai Imam Malik bin Dinar, aku tidak curang di dalam berdagang, tetapi ini semua disebabkan karena aku lupa membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada alat timbanganku, sehingga kotoran itu memberatkan dan mengurangi timbangan orang lain sehingga aku merugikan mereka. Padahal dia nggak sengaja. Sekarang kalau yang nggak sengaja nggak ngebersihin timbangannya aja bisa seperti itu, bagaimana orang yang memang sengaja ngurangi timbangan dan takaran? Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, ini buat pemirsa yang ada di rumah. Yuk sama-sama kita ingat, dunia ini sementara.